Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surya dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengaplikasian aplikasi software eViews, yaitu dalam melakukan mulai dari input datanya, estimasi regresi data panel, dan uji asumsi klasik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azrin Citra Fadia dengan NIM 170662209. Pembuatan video tutorial ini ditunjukkan dalam memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah analisis data multivariat dan juga memberi pengetahuan baru mengenai pengaplikasian aplikasi eViews. Nah, untuk langkah paling pertama ini, pastikan kita sudah membuka aplikasi eViews yang sebelumnya sudah terinstall di laptop masing-masing. Untuk eViews yang saya gunakan di sini menggunakan eViews versi 13. Nah, setelah membuka aplikasi eViews-nya, maka akan muncul tab awal seperti ini. Lalu di bagian eViews work file, ada pilihan create a new eViews work file dan open an existing eViews work file. Nah, di sini saya akan memilih yang create a new eViews work file. Nah, lalu muncul step seperti ini. Untuk work file struktur type-nya kita pilih yang balanced panel. Kemudian untuk frekuensinya itu annual. Dan start date-nya itu tahun 1935. Kemudian end date-nya tahun 1954. Kemudian untuk number of cross sections-nya itu 4. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tab seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dalam menginput datanya, kita bisa klik quick, kemudian pilih yang empty group edit series. Nah, setelah itu kita bisa langsung copy dan paste data dari Excel yang sebelumnya sudah kita punya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian, untuk selanjutnya, saya akan mencoba untuk estimasi model data panel. Nah, langkah pertama, kita akan membuat estimasi model data panel terlebih dahulu. Itu caranya dengan klik quick, kemudian pilih yang estimate equation, kemudian kita masukkan variabelnya itu log y, kemudian c. C ini itu konstantanya, kemudian masukin variabel X-nya. Nah, setelah seperti ini, pastikan untuk metode yang kita gunakan itu memakai LS atau least squares. Nah, setelah itu kita ke panel options. Untuk paling pertama di sini saya akan mencoba untuk model yang common effect terlebih dahulu. Di sini untuk efek specification-nya untuk cross sectionnya itu non, kemudian periodnya itu non, kemudian weights-nya itu no weights, dan covariance methodnya itu ordinary. Kemudian kita klik OK. Lalu nanti muncul hasil seperti ini. Lalu untuk mengubah atau memberi namanya kita klik yang name. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi equation common. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul equation common di sini. Lalu selanjutnya, saya akan mencoba untuk yang fixed effect. Caranya itu sama seperti yang tadi common. Di quick estimate equation, kemudian kita masukkan variabelnya.
Lalu untuk metodenya masih sama menggunakan LS, kemudian kita ke panel option. Ini untuk cross sectionnya ini kita pilihnya yang fix. Kemudian untuk periodnya non, weights-nya no weights, kemudian covariance methodnya itu ordinary. Kemudian klik OK. Nanti muncul seperti ini, lalu kita ubah namanya lagi menjadi equation fix. Selanjutnya untuk yang random, untuk metodenya juga memakai LS, kemudian ke panel options, untuk cross sectionnya ini kita pilih yang random, kemudian untuk periodnya itu non, weights-nya no weights, dan covariance methodnya itu ordinary, kemudian kita klik OK. Lalu muncul lagi hasilnya dan kita beri nama menjadi equation random. Nanti pada akhirnya itu sudah ada di sini equation common, equation fixed, kemudian equation random. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk uji model. Dari ketiga model yang telah diestimasi sebelumnya, yaitu ada common, fixed, sama random, di sini akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, pertama itu kita bisa menggunakan F-test atau show test. Di sini F-test itu untuk membandingkan model mana yang terbaik antar common dan fix. Nah, langkah-langkahnya itu kita buka dulu tab yang equation fix ini. Kemudian eh, kita klik view. Kemudian yang view yang fix or random effects testing. Kemudian kita pilih yang redundant fixed effect like likelihood ratio. Nah, nanti ada hasilnya yaitu seperti ini. Di sini nanti kita lihat yang tabel yang probabilitas cross section F-nya. Kemudian jika probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka model yang terpilih itu common effect. Namun jika probabilitasnya ini kurang dari 0,05, maka model yang terpilih itu fixed effect. Nah, di sini diketahui probabilitasnya itu 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat dipakai menurut Chow test atau F-test ini yaitu model fixed effect karena dia kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk uji Hausman test yang dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara fix dan random effect. Nah, untuk Hausman test caranya ini kita bisa klik dulu tab hasil yang equation random. Yang ini. Kemudian kita pilih view. Terus kita yang fix or random effect testing. Kemudian kita pilih yang correlated random effects Hausman test. Nah, nanti muncullah hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan tabel yang probabilitasnya lagi. Untuk yang bagian cross section random, kemudian jika
probabilitasnya lebih dari 0,05, maka yang paling tepat itu menggunakan random effect. Namun jika dia lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih itu fixed effect. Nah, karena di sini yang paling tepat karena di sini hasil probabilitasnya 0,1157 yang artinya lebih dari 0,05, maka model yang paling tepat itu menggunakan random effect. Nah, karena model random effect ini lebih tepat dipakai daripada model fixed effect, maka dapat disimpulkan bahwa model random ini lebih tepat dipakai dalam pengujian ini dibandingkan dengan model lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba uji asumsi klasik. Nah, sesuai dengan model yang tadi sudah diuji, yang paling tepat itu menggunakan random effect. Maka dalam pengujian asumsi klasik ini kita akan melakukannya pada model random effect. Nah, pertama, di sini saya akan mencoba untuk uji normalitasnya. Di sini tujuannya untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, pertama ini kita bisa klik tab Windows yang hasil equation random. Yang ini. Kemudian kita klik ke view. Kemudian pilih yang residual diagnostics. Kemudian histogram normality test. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa JRQ beranya itu 7,592. Nah, di sini artinya dia lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan datanya itu berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas, di sini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas. Jika dalam satu model terdapat korelasi antar variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat akan terganggu. Caranya itu kita bisa klik quick, kemudian group statistik, kemudian correlations. Nah, di sini kita masukkan log X1 dan log X2. Nah, setelah dimasukkan ini kita klik OK. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu di sini kita lihat yang hasil ini, hasilnya itu 0,152, yang artinya dia lebih kecil dari 0,8, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variansi dari error bersifat tetap atau konstan, yaitu homoskedastik, atau berubah-ubah, yaitu heteroskedastik. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka estimator OLS tidak bersifat blue atau base linear unbiased estimator. Nah, caranya ini kita ke equation common, kita klik yang buka tab yang equation common. Ini. Kemudian kita klik estimate. Kemudian ke panel optionnya, kita pilih yang weights-nya itu cross section weights. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bandingkan antara R-square di weighted statistics dan R-square di unweighted statistics. Nah, karena di sini R-square-nya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan eh, tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk melihat yang
fix effect itu kita bisa langsung untuk yang fix effect ini kita bisa langsung klik yang equation fix, kemudian kita ke estimate, lalu panel option, ini kita pilih yang no weights-nya itu yang cross section weights. Nah, lalu kita bandingkan lagi antara weighted statistik dengan unweighted statistiknya yang di bagian R square-nya. Nah, karena di sini sama kayak yang tadi, dia tidak ada perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa eh, tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk uji autokorelasi. Nah, untuk uji uji autokorelasi ini digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Dalam analisis regresi, pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dapat terlihat jika tidak ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Pada dasarnya, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Nah, pada penelitian kali ini, saya akan menggunakan uji Durbin-Watson. Caranya itu kita buka tab hasil yang equation random. Ini. Kemudian kita lihat yang has yang kita lihat yang hasil dari unweighted, weighted dan unweighted Durbin-Watson statistik ini. Nah, dapat dapat dilihat kan di sini ujinya itu menggunakan 80 observasi di sini dengan adanya 3 variabel, yaitu ada 1, X2, dan Y. Nah, di sini jadi harusnya itu hasil dari Durbin Watson ini, Watson statistik itu berada pada antara 1,56 dan 2,2847. Ini bisa dilihat dari tabel Durbin-Watson. Nah, karena di sini dia 0,971, yang artinya dia bukan berada di antara 1,56 dan 2,2847, maka dia berada di positive autocorrelation. Nah, jadi di sini dia datanya itu ada terjadi autokorelasi. Nah, masalah ini bisa kita atasi dengan cara first difference, yaitu pertama kita bisa klik quick, kemudian ke estimate equation, kita masukkan delog y c dan kita masukkan variabel x-nya. Terus kita ke panel option. Untuk cross-nya ini kita pilih yang random. Nah, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita lihat di sini Durbin-Watson statistiknya itu 2,212631. Nah, karena di sini hasilnya itu 2,212631, yang mana dia berada di antara 1,56 dan 2,2847, maka dia ini tidak terjadi autokorelasi. Sekian video tutorial dari pengaplikasian eViews yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.